Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Cesario APP Van Purba dengan NIM 2303064041 dari Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Di sini saya mendapatkan tugas video dari Ibu Insinyur Tati Fidiana Sari SPT MP IPM dengan menjelaskan tentang proses pencernaan lipid dan metabolismenya di dalam rumen retikulum ruminansia. Nah, pada proses pencernaan lipid dan metabolismenya di dalam rumen retikulum pada ruminansia melibatkan 3 tahap utama, yaitu lipolisis, biohidrogenasi, dan sintesis asam lemak oleh mikroba rumen. Ini berikut penjelasan masing-masing proses tersebut. Yang pertama itu ada lipolisis. Lipolisis adalah proses pemecahan trigliserida menjadi asam lemak bebas dan gliserol. Di dalam rumen, mikroorganisme seperti bakteri dan fungsi menghasilkan enzim lipase yang memecah ikatan ester dalam trigliserida. Nah, menghasilkan asam lemak bebas dan gliserol. Asam lemak yang bebas ini kemudian dapat diserap oleh mikroorganisme rumen atau digunakan sebagai substrat untuk reaksi biohidrogenasi. Nah, yang kedua itu ada biohidrogenasi. Biohidrogenasi adalah proses di mana asam lemak tak jenuh diubah menjadi asam lemak yang jenuh oleh mikroba rumen, di mana proses ini terjadi dalam beberapa langkah. Langkah-langkahnya itu ada yang pertama, hidrogenasi parsial. Asam lemak tak jenuh pertama-tama diubah menjadi asam lemak dengan satu atau lebih ikatan rangkap yang diubah menjadi ikatan tunggal. Hidrogenasi yang kedua itu ada hidrogenasi penuh. Hidrogenasi penuh, asam lemak yang dihidrogenasi parsial kemudian dihidrogenasi lebih lanjut hingga semua ikatan rangkap diubah menjadi ikatan tunggal yang menghasilkan asam lemak jenuh. Biohidrogenasi penting karena membantu mengurangi toksisitas asam lemak tak jenuh bagi mikroba rumen dan mengubah lipid yang dapat diserap dan digunakan oleh hewan. Nah, yang ketiga itu ada sintetis asam lemak. Sintetis asam lemak oleh mikroba rumen selain menghidrogenasi asam lemak, mikroba rumen juga dapat mensintesis asam lemak dari prekursor non-lipid seperti asetat, propionat, dan butirat. Di mana proses ini melibatkan beberapa langkah biosintesis, termasuk elongasi, rantai karbon, dan desaturasi. Asam lemak yang disintetis oleh mikroba rumen dapat diserap oleh epitel rumen dan digunakan oleh ruminansia untuk berbagai kebutuhan metabolik, termasuk sebagai sumber energi dan sebagai komponen struktural membran sel. Nah, kesimpulan dari proses pencernaan lipid dan metabolismenya di dalam rumen retikulum pada ruminansia melibatkan yang pertama melibatkan satu lipolisis, pemecahan trigliserida menjadi asam lemak bebas dan gliserol oleh enzim lipase yang diproduksi oleh mikroba rumen. Yang kedua itu ada biohidrogenasi, transformasi asam lemak tak jenuh menjadi asam lemak jenuh oleh mikroba rumen. Yang ketiga itu kesimpulan dari sintetis asam lemak, pembentukan asam lemak daripada prekursor non-lipid oleh mikroba rumen yang kemudian digunakan oleh hewan untuk energi dan fungsi biologis lainnya. Terima kasih.